Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Injil Matius pasal 4 ayat 19 dan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tugas yang mulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita mengisahkan tentang panggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama. Nah, saudara yang terkasih, mari kita melihat lebih jauh daripada firman Tuhan ini dalam 2 poin yang besar. Yang pertama, kita melihat tentang Yesus memanggil murid-murid atau panggilan Yesus kepada murid-murid. Jadi sekali lagi dalam bacaan kita ada 4 orang, Simon Petrus, Andreas, juga Yohanes dan Yakobus. Mereka berempat adalah murid-murid yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka mengikuti Yesus. Tujuan daripada Yesus memanggil mereka di ayat 20 dari bacaan kita jelas di sana. Yesus mengatakan, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa maksud Tuhan Yesus dengan tujuan bahwa mereka akan menjadi penjala manusia? Awalnya tugas mereka, pekerjaan mereka hanya menjala ikan, tapi saat ini Tuhan mengubah profesi mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa maksudnya? Kalau kita mundur di beberapa ayat sebelumnya, di ayat yang ke-17, Yesus ada katakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Nah, di sini intinya, artinya bahwa mereka yang dipanggil oleh Tuhan, yakni murid-murid itu, mereka akan dipersiapkan oleh Kristus untuk menyampaikan pertobatan kepada orang-orang yang masih jauh di luar sana, yang masih hidup dalam kegelapan. Tentunya mereka akan memberitakan Injil dan mereka juga terlebih dahulu dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih, ini penting sekali dalam catatan. Yesus katakan bertobatlah. Berarti di sini menunjukkan bahwa Yesus mau supaya murid-murid yang dia pilih untuk kelak nanti memberitakan tentang pertobatan adalah pribadi-pribadi yang sudah lebih dahulu bertobat. Mengapa? Karena bagaimana mungkin seseorang pemberita Injil dia menyampaikan tentang pertobatan kepada orang lain padahal dirinya sendiri tidak benar-benar sudah bertobat. Juga kita belajar bahwa tugas mulia yang Tuhan embankan kepada mereka untuk menyampaikan pertobatan pada awalnya hanya kepada murid-murid yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tetapi secara luas, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia punya satu misi agung yang dia sampaikan, di mana dia mau supaya murid-murid menjadikan segala bangsa menjadi murid Kristus. Berarti ada misi, ada kesinambungan pelayanan, tugas mulia yang Tuhan berikan bukan hanya kepada para murid yang saat itu, tetapi juga bagi semua orang yang sudah percaya kepada Kristus. Karena itu saudara terkasih, belajarlah seperti teladan daripada murid-murid yang pertama. Mereka dipanggil, mereka bertobat, kemudian mereka memberitakan tentang Kristus bagi banyak orang. Kita juga belajar hal yang kedua dari bagian firman Tuhan adalah ada respon baik dari mereka yang dipanggil. Ketika Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas, mereka segera meninggalkan jala dan mengikut Yesus. Ketika Yesus memanggil Yakobus dan juga Yohanes, mereka segera meninggalkan ayah, meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Ada respon yang baik ketika mereka mendengar panggilan. Di sini kita belajar bahwa di dalam meresponi panggilan, mereka memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan kalau mereka ragu terhadap panggilan Kristus atau mereka hanya setengah percaya kepada panggilan Kristus. Mungkin mereka juga ragu, mereka tidak serta-merta meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan apa yang menjadi penghidupan mereka selama ini. Tetapi di dalam bacaan kita terlihat tanpa ragu
ketika dipanggil, mereka tinggalkan hal itu, pekerjaan mereka, dan mengikuti Tuhan Yesus. Berarti di sini sikap percaya mereka itu penuh kepada Kristus yang memanggil mereka. Saudara terkasih, maukah kita belajar seperti murid-murid yang pertama? Maukah kita percaya penuh kepada Yesus? Bagi saya dan saudara yang dipanggil secara full time untuk melayani Tuhan, maukah kita percaya kepada Dia? Dia yang memanggil kita, Dia bertanggung jawab terhadap seluruh kehidupan kita. Sehingga fokus kita adalah pemberitaan Injil, adalah pelayanan secara holistik. Tetapi pemberitaan Injil bukan hanya tugas pendeta dan penginjil, tugas kita semua. Amanat agung yang tidak boleh kita abaikan. Kita punya pekerjaan masing-masing di bidang sekuler, tapi itu bukan alasan sehingga kita lupa akan misi mulia yang Kristus embankan di pundak saya dan saudara sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Tolong kami di dalam hidup ini supaya benar-benar kami mengemban misi-Mu yang mulia itu dengan percaya kepada Engkau sepenuh hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.